Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 12. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal PAS penilaian akhir semester yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 Desember. Jadi masih ada sekitar 2-3 minggu lagi. Nah, ini latihan soal PAS-nya akan saya jelaskan. Untuk yang bagian pertama nomor 1-10, silahkan selengkapnya bisa disaksikan video berikut ini. Baik, untuk latihan soal PAS Gasal semester Gasal ini untuk kelas 12, yang pertama adalah dimana kita ini adalah bab dari turunan. Diketahui fx sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus x min 2. Maka f aksen x-nya atau turunan pertamanya, oke, langsung saya jawab saja, di mana f aksen x-nya adalah, karena di sini sudah ada fungsinya. Nah, pangkatnya tinggal kita kalikan, berarti 3 kali 2 itu adalah 6x, pangkatnya kemudian dikurangi 1 berarti menjadi 2, plus 2 kali 3 berarti 6, 6x pangkatnya dikurangi 1 berarti menjadi pangkat 1. Kemudian x ini turunannya adalah 1, berarti plus 1 min 2. Di sini kalau diturunkan turunannya adalah 0, jadi nggak usah ditulis. Sehingga pada soal nomor 1 jawabannya adalah f aksen x sama dengan 6x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, kemudian kita lihat pada soal nomor 2. Diketahui atau jika fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x plus 1, jika f aksen x adalah turunan dari fx, maka f aksen 2 adalah, nah ini saya tulis saja terlebih dahulu fx-nya biar kelihatan, karena tadi ternyata tulisannya agak kecil. 2x kuadrat min 4x plus 1. Pertama kita cari f aksen x-nya terlebih dahulu. Untuk mencari f aksen 2 berarti kita cari terlebih dahulu turunannya f aksen x. Turunannya adalah kita kalikan berarti menjadi 4x pangkatnya dikurangi 1 berarti menjadi pangkat 1, min 4x itu turunannya adalah 4, sedangkan 1 turunannya adalah 0. Nah, baru kemudian kalau sudah ketemu f aksen x-nya, maka kita tinggal masukkan saja f aksen 2, sehingga x-nya tinggal kita ganti 2 saja. Berarti 4 kali 2 dikurangi 4 atau sama dengan 8 kurangi 4 sama dengan 4. Jadi pada soal nomor 2 jawabannya adalah 4. Kemudian saya lanjutkan pada contoh nomor 3 atau latihan soal nomor 3. Fx-nya saya tulis kembali, fx sama dengan x kuadrat plus 3 dikali 2x plus 2. Pertanyaannya adalah f aksen x. Ini bisa kita gunakan cara majemuk atau turunan dengan fungsi majemuk, di mana kalau kita ketahui y sama dengan u kalikan dengan p, maka y aksennya adalah u aksen v ditambah v aksen u. Nah, kalau tidak menggunakan fungsi majemuk, maka bisa kita gunakan cara yang normal atau sederhana. Berarti untuk menggunakan cara manual atau cara yang sederhana, kita tinggal kalikan terlebih dahulu sebelum diturunkan. Karena di sini ada perkalian dua fungsi. X kuadrat kalikan dengan 2x berarti 2x pangkat 3. Kemudian x kuadrat kali 2 berarti 2x kuadrat ini. Ya, kemudian yang selanjutnya 3 kali 2x itu adalah plus 6x. Kemudian 3 kali 2 adalah plus 6. Nah, ini fx-nya. Kemudian kita cari f aksen x-nya. Karena sudah tidak ada perkaliannya atau operasinya hanya penjumlahan saja. Ini ada yang salah tadi, 2x-nya ini kuadrat ya. Karena x kuadrat kalikan dengan 2. Nah, karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka bisa kita turunkan sehingga menjadi 3 kali 2 berarti 6x pangkatnya dikurangi 1 berarti menjadi pangkat 2 ditambah 2x kuadrat, turunannya adalah 4x pangkatnya dikurangi 1 berarti pangkat 1, sehingga nggak usah ditulis. Kemudian 6x-nya turunannya adalah 6, x-nya tinggal dihilangkan saja kalau turunan dari
X atau pangkat 1 X-nya, tinggal koefisiennya saja. Kemudian yang terakhir adalah konstanta 6, turunannya adalah 0. Ya, sehingga pada soal nomor 3 jawabannya adalah f aksen X 6x kuadrat plus 4x plus 6. Nah, kemudian kalau menggunakan fungsi majemuk seperti apa? Maka kita harus memisahkan terlebih dahulu U dan V-nya. Berarti di sini U-nya itu adalah X kuadrat plus 3, sedangkan V-nya adalah 2x plus 2. Nah, dari sini kita turunkan U aksennya berarti turunan dari U. X kuadrat plus 3 turunannya adalah 2x, sedangkan V-nya kita turunkan di mana 2x plus 2 turunannya atau V aksennya adalah 2. Nah, kalau sudah, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus dari fungsi majemuk ini, turunan dari fungsi majemuk, di mana bentuknya U kali V itu adalah U aksen V plus V aksen U. Bisa dicoba sendiri ya, jadi nanti hasilnya tetap sama. Nah, kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 4. Nah, ini adalah turunan fungsi majemuk. Ini kalau kita gunakan cara manual maka caranya agak panjang. Kalau menggunakan fungsi majemuk lebih sederhana. Nah, kita lihat efeknya adalah X kuadrat plus 2 pangkat 5. Di sini kita gunakan rumus di mana turunan fungsi majemuknya bentuknya adalah Y sama dengan U pangkat N, maka turunannya atau Y aksennya adalah N kalikan dengan U aksen, kemudian dikalikan dengan U pangkat N-1. Pada pertama kita misalkan terlebih dahulu U-nya apa, N-nya apa. Yang paling terlihat di sini U-nya adalah X kuadrat plus 2, sedangkan N-nya adalah pangkatnya, berarti N-nya sama dengan 5. Ini kalau kita gunakan secara manual, cara manual turunan, maka kita harus memangkatkan terlebih dahulu X kuadrat plus 2 pangkat 5. Nah, ini membutuhkan waktu yang panjang. Selain membutuhkan waktu yang panjang, maka kita butuh ketelitian. Ya, kalau 2 itu bisa tercover, berarti ya silakan saja. Nah, kalau saya menggunakan turunan dari fungsi majemuk saja. Nah, di sini U-nya adalah X kuadrat plus 2, maka kita cari U aksennya sendiri, berarti turunan dari U X kuadrat plus 2 turunannya adalah 2X. Ya, 2-nya kita turunkan itu 0, berarti tidak usah ditulis. Nah, karena sudah ada U aksen, U dan N-nya, maka Y aksennya tinggal kita masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah, saya tulis kembali, berarti N kali U aksen kali U pangkat N-1. N-nya tadi 5, kemudian dikali U aksennya adalah 2X, kemudian dikali U-nya adalah X kuadrat plus 2 pangkatnya N-1, berarti 5 dikurangi 1. Nah, ini bisa dikalikan, 5 kali 2X berarti 10X, kemudian U-nya adalah X kuadrat plus 2 pangkat 4. Nah, ini sudah menjadi hasil akhirnya. Karena ini di sini ada pangkatnya, berarti 10X-nya tidak bisa kita kalikan ke dalam kurung sebelum dipangkatkan terlebih dahulu. Tetapi untuk hasil akhir yang seperti ini sudah benar ya, tanpa harus kita menjabarkan pangkat 4 itu berapa kemudian dikalikan dengan 10X. Nah, kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 5. Turunan pertama dari Fx sama dengan min 2x plus 5 dibagi dengan 2x plus 1. Ini juga turunan dari fungsi majemuk, di mana bentuknya adalah Y sama dengan U per V. Nah, di sini rumusnya Y aksen sama dengan U aksen kali V min V aksen kalikan dengan U dibagi dengan V kuadrat. Tetapi ada cara cepatnya, cara cepat ya, khusus bentuk U per V-nya itu adalah linier ya. Jadi dalam bentuk Y sama dengan AX plus B dibagi dengan CX
plus D. Maka kalau bentuknya seperti ini, Y aksennya sama dengan A kalikan dengan D dikurangi B kalikan dengan C dibagi dengan yang bawah tetap, berarti CX plus D dikuadratkan. Nah, kemudian saya lanjutkan, karena di sini bentuknya itu seperti bentuk cara cepat, maka kita gunakan cara cepat saja. Yaitu kita identifikasi terlebih dahulu A-nya. A-nya itu adalah koefisien dari X, di mana yang letaknya di atas bagian U-nya ya. A itu adalah koefisien X bagian U. Di mana di sini A-nya berarti min 2, kemudian B-nya adalah konstanta bagian atas berarti 5, kemudian C-nya itu adalah koefisien X yang bagian bawah yaitu 2, dan yang terakhir D-nya adalah konstanta dari bagian CX plus D atau 1. Nah, kemudian Y aksennya berarti atau F aksen X. Nah, ini sama saja, F aksen X, Y aksen. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. A kali D berarti min 2 kali 1 dikurangi B kali C berarti 5 kali 2, kemudian dibagi dengan CX plus D kuadrat. Yang bawah tetap pada bagian V-nya yaitu 2X plus 1 kuadrat. Nah, tinggal kita operasikan saja, berarti min 2 kali 1 itu min 2, kemudian min 5 kali 2 itu adalah min 10 dibagi dengan 2X plus 1 kuadrat. Kemudian kita selesaikan, berarti min 2 min 10 itu adalah min 12 dibagi dengan yang bawah tetap saja 2X plus 1 kuadrat. Nah, ini sudah merupakan jawaban yang benar. Tetapi kalau yang bawah, misalkan di option jawaban itu dikuadratkan, ya maka tinggal kita kuadratkan saja, berarti yang atas tetap berarti min 12 dibagi 2X plus 1 dikuadratkan itu adalah 2X kuadrat itu 4X kuadrat, kemudian 2 kali 2X kali 1 itu adalah plus 4X, dan yang terakhir 1 kuadrat itu adalah plus 1 ya. Boleh jawabannya seperti ini atau yang seperti ini, tinggal option yang diminta seperti apa ya. Kemudian kita lanjutkan pada soal nomor 6. Fungsi f(x) yaitu x kuadrat min 8x plus 7 akan mencapai stasioner di titik. Nah, ingat, stasioner itu syaratnya adalah f aksen x sama dengan 0. Maka kita cari terlebih dahulu f aksen x-nya. F aksen x dari x kuadrat min 8x plus 7 berarti hasilnya adalah 2x min 8. Nah, f aksen ini kita sama dengan kan 0 saja, berarti 2x min 8 ini sama dengan 0. Kita selesaikan saja persamaan linier tersebut, berarti menjadi 2x sama dengan min 8 nya kita pindah ruas berarti 8, maka x nya adalah 8 per 2 atau x nya sama dengan 4. Jadi hasilnya nomor 6, karena yang di sini yang ditanyakan di titik x-nya saja yang dicari, maka x-nya sama dengan 4. Nah, kemudian kita lihat soal nomor 7. Nah, ini titik stasioner sama seperti di soal nomor 6, hanya saja yang ditanyakan di sini titik stasionernya. Kalau pertanyaannya titik stasioner, maka nanti jawabannya adalah koordinat x dan y-nya. Kalau di contoh soal nomor 6, yang ditanyakan hanya x-nya saja. Maka di sini nanti untuk soal nomor 7 caranya sama, hanya melanjutkan saja, y-nya nanti juga dicari juga. Nah, kita masukkan saja f aksen x-nya nanti sama dengan 0 karena syarat stasionernya itu. Kita turunkan saja, berarti di sini min 2x kuadrat turunannya adalah min 4x ditambah 12x turunannya adalah 12. Kemudian 3 turunannya karena konstanta itu adalah 0, berarti tidak usah kita tulis, berarti langsung saja sama dengan 0. Nah, ini kita cari, kita selesaikan biar ketemu nilai x-nya. Berarti min 4x sama dengan
12 pindah ruas berarti menjadi min 12, maka X-nya adalah min 12 dibagi min 4 sama dengan 3. Sehingga ketemu X-nya sama dengan 3. Nah, kemudian untuk mencari Y-nya seperti apa? Untuk mencari Y-nya, maka tinggal kita substitusikan ke fungsi fx. Fx-nya yang mana? Fx-nya ini yang sudah diketahui, yaitu min 2x kuadrat plus 12x plus 3. X-nya kita ganti dengan 3, berarti F3 sama dengan min 2 kali 3 kuadrat ditambah 12 kali 3 ditambah 3. Atau hasilnya min 3 kuadrat itu 9, kalikan min 2 berarti min 18, ditambah 12 kali 3 itu 36, dan ditambah 3 ya. Berarti min 18 ditambah 36 itu 18, ditambah 3 sama dengan 21. Sehingga Y-nya di sini adalah 21, maka titik stasionernya atau X, Y-nya karena yang dicari adalah X, Y, titik stasioner, sehingga jawabannya adalah 3,21. Saya lanjutkan pada soal nomor 8. Nah, pertanyaannya adalah interval fungsi turun. Interval fungsi turun, kita lihat syarat dari fungsi turun itu sendiri itu adalah f aksen X kurang dari 0. Maka di sini f aksen X-nya kita cari terlebih dahulu turunannya. Turunannya karena di sini X kuadrat berarti turunannya adalah 2X. Kemudian min 6X turunannya adalah min 6, sedangkan 5 adalah turunannya 0, tidak usah kita tulis. Berarti langsung saja kurang dari 0. Nah, pertidaksamaan linear ini tinggal kita selesaikan saja, berarti menjadi 2X, min 6-nya pindah ruas ke ruas kanan berarti menjadi 6. Maka X-nya adalah kurang dari 6/2 atau X-nya kurang dari 3 ya. Sehingga jawabannya interval fungsi turun pada soal nomor 8 itu adalah X kurang dari 3. Kemudian saya lanjutkan pada soal nomor 9. Interval fungsi naik. Nah, ini berbeda dengan yang soal nomor 8. Fungsi naik syaratnya itu adalah f aksen X lebih dari 0. Jadi di sini pertama kita cari terlebih dahulu turunannya. Nah, turunannya X pangkat 3 turunannya adalah 3X kuadrat. Kemudian min 6X kuadrat turunannya adalah min 12X. Kemudian plus 9X turunannya adalah 9. Sedangkan 2 karena konstanta turunannya adalah 0, tidak usah kita tulis, langsung lebih dari 0. Nah, ini adalah pertidaksamaan kuadrat ya. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, maka kita cari terlebih dahulu nilai X yang memenuhi. Nah, ini karena bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu saja dibagi dengan 3. Maka hasilnya adalah X kuadrat min 4X plus 3 lebih dari 0. Nah, yang selanjutnya kita faktorkan saja untuk mencari nilai X yang memenuhi. Kita misalkan menjadi sama dengan terlebih dahulu. X kuadrat itu adalah X dikalikan dengan X. Kemudian 3 itu berapa kali berapa? Dua bilangan yang dikalikan hasilnya 3. Tetapi kalau dijumlahkan hasilnya min 4, yaitu min 1 dan min 3. Min 1 kali min 3 itu adalah 3. Tetapi kalau dijumlahkan min 1 ditambah min 3 itu adalah min 4. Sehingga di sini X min 1 sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Kemudian X min 3 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 3. Ketemu nilai X yang memenuhi, maka kita masukkan ke dalam garis bilangan. Di mana garis bilangannya isinya 2 titik. Yang kiri yang kecil, berarti di sini 1, kemudian yang kanan adalah 3. Nah, kemudian untuk mengisinya di sini antara kurang dari 1, antara 1 dan 3 dan lebih dari 3 atau plus minnya, itu yang secara simpel atau secara sederhana kita lihat dari pertidaksamaan kuadratnya. X kuadratnya positif apa negatif? Nah, di sini saya tuliskan lagi saja. Pernah saya bahas di video sebelumnya. Kalau X kuadratnya positif,
maka isinya nanti plus min plus. Tapi kalau X kuadratnya negatif, maka isinya nanti min plus min. Jadi di sini karena X kuadratnya positif, berarti isinya plus min plus. Nah, kemudian setelah kita mengisi plus min plus atau min plus min pada garis bilangannya, maka tinggal kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, apakah yang plus atau yang min itu didapatkan dari yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah fungsi naik, di mana syaratnya adalah lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 itu berapa? Plus atau min. Contoh dari lebih besar dari 0 itu contohnya apa? 1, 2, 3. Itu kan plus. Berarti dia himpunan penyelesaiannya adalah yang plus atau yang positif. Nah, kemudian tinggal kita tulis saja himpunan penyelesaian. Kalau bentuk penyelesaiannya seperti ini pada garis bilangannya, maka HP-nya adalah X kurang dari 1, kemudian atau yang bagian kanannya adalah X lebih dari 3. Jadi pada soal nomor 9, pertanyaannya di mana interval fungsi naik dari fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 2, hasilnya atau intervalnya atau daerah penyelesaiannya x kurang dari 1 atau x lebih dari 3. Kemudian saya lanjutkan soal nomor 10 atau soal terakhir pada bagian video kali ini. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan tinggi peluru pada H meter setelah T detik dinyatakan dengan fungsi HT. Ini saya tulis fungsinya HT sama dengan 20 plus 24T min 3T kuadrat. Pertanyaannya adalah tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Nah, saya berikan pemahaman terlebih dahulu bahwa kalau ada peluru ditembakkan ke atas, pasti dia mencapai ketinggian maksimal, pelurunya akan turun lagi, ya, seperti gambar berikut ini. Jadi pada ketinggian maksimal di sini, atau bisa saya tuliskan H maksimal, maka pelurunya akan turun lagi. Nah, ini sama saja konsepnya adalah tentang stasioner atau bisa dikatakan aplikasi dari stasioner. Jadi sudah saya jelaskan bahwa syarat stasioner itu adalah F aksen X sama dengan 0 atau turunannya sama dengan 0. Karena di sini bukan F aksen melainkan HT, maka tinggal simbolnya saja yang diganti H aksen T sama dengan 0. Jadi sama saja. Nah, kita turunkan 20, turunannya adalah 0, 24T berarti kita turunkan terhadap T berarti menjadi 24. Kemudian min 3T kuadrat turunannya berarti min 6T sama dengan 0. Kemudian kita cari saja T-nya yang memenuhi di persamaan tersebut, ya. Di sini berarti 24-nya kita pindah ruas berarti min 6T sama dengan min 24, maka T-nya sama dengan min 24 dibagi dengan min 6 adalah 4, ya. Jadi T-nya T itu apa? T itu adalah waktu. Sehingga pada detik ke-0 sampai detik ke-4, T pada detik ke-4 itu tingginya maksimum. Atau nanti kalau ada pertanyaan berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tinggi maksimum, berarti yang ditanyakan adalah T-nya. Nah, sedangkan di sini adalah yang ditanyakan tinggi maksimumnya. Nah, kemudian untuk mencari tinggi maksimumnya gimana? Tinggal kita masukkan saja atau kita substitusikan ke dalam HT, ya. T-nya diganti dengan 4 atau H4 sama dengan 20 ditambah 24 kali 4 min 3T kuadrat berarti min 3 kali 4 kuadrat, atau hasilnya 20 ditambah 24 kali 4 itu adalah 96 dikurangi 4 kuadrat itu 16 dikalikan 3 berarti 48, maka 20 ditambah 96 dikurangi 48, 96 dikurangi 48 itu 48,
ditambah 20 adalah 68. Sehingga pada soal nomor 10 tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru di situ karena satuannya hanya adalah meter, berarti jawabannya adalah 68 meter. Demikian video pembelajaran kali ini. Yang selanjutnya kalian bisa mencoba untuk mengerjakan latihan soal di mana angka-angkanya bisa diganti sendiri atau mengerjakan latihan soal atau mengulang lagi yang sudah saya share melalui Google Classroom. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.